Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik calon peserta didik baru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 hari kedua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di SMAN Negeri 2 Batu. Walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, semoga tidak menurunkan semangat kita untuk mengikuti MPLS dengan media daring atau online ini dari awal hingga akhir. Kegiatan ini adalah kegiatan daring untuk pertama kalinya, karena memang keadaan COVID-19 dan terutama di Kota Batu yang masih pada tahap zona merah. Saya berharap kita semua dapat mengikuti rangkaian MPLS selama 3 hari ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini akan ada pemaparan materi mengenai materi literasi. Jadi yang ingin tahu mengenai apa saja literasi, pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan pemateri yang terhormat Ibu Sinaroh Fatimah SPD MSI. Yang terhormat Ibu Sinaroh Fatimah SPD MSI bisa mengambil tempat, disilakan. Terima kasih. Ya, bagaimana ya. Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu? Iya, sehat. Alhamdulillah baik. Semoga yang ada di rumah juga selalu dalam keadaan baik Bu. Iya. Selalu sehat, jaga kesehatan juga. Selalu diberi imun yang baik sehingga kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Iya, iya. Baik Bu, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai materi literasi. Literasi Ya, GLS ya. Jadi untuk yang ada di rumah yang penasaran mengenai membaca, menulis, sains, numerasi, mari kita dengarkan Ibu Sinaroh Fatimah SPD MSI ya Bu kalau benar. Beliau adalah guru pembimbing mata pelajaran PPKN sekaligus koordinator GLS. Pasti ingin tahu apa itu GLS? GLS adalah Gerakan Literasi SMA Negeri 2 Batu. Beliau lahir di Malang 4 Juni 1965, beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 5 Junrejo. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita dengarkan materi literasi dari Ibu Sinaroh Fatimah SPD MSI. Untuk Ibu Sinaroh. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah nak selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan, keselamatan, kesehatan, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah sehingga kita dalam kondisi yang sangat sehat insya Allah. Anak-anakku sekalian, di sini saya langsung akan memberikan pemaparan tentang literasi. Ya, literasi itu ada dalam kegiatan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang di SMA 2 itu sudah 3 tahun ini dijalankan GLS. Ya, nah, sekarang apa literasi itu? Kenapa literasi dan seterusnya? Kita awali dengan satu prinsip ya, satu prinsip dalam hidup. Maka setiap kali di dalam hidup kalian harus mengamati, membaca lingkungan ya, atau kalau dalam Islam itu ada istilah iqra ya. Bahkan iqra itu dalam Islam itu perintah pertama itu. Iqra, bacalah. Ya. Jadi membaca lingkungan itu adalah tidak hanya textbook, tidak hanya tulisan, tetapi misalnya tingkah laku manusia, keadaan lingkungan seperti sekarang ini ada wabah, bagaimana kita menyikapinya, itu termasuk literasi ya, termasuk bacalah. Nah, berikutnya nak,
dalam prinsip tulislah apa yang kamu lakukan. Setiap apa yang kamu lakukan itu kamu tulis, karena daya ingat kita itu terbatas, Nak. Ya, kamu tulis sehingga suatu saat kamu bisa membaca ulang. Dan ketika kamu mau melakukan sesuatu, direncanakan dulu, ya, ditulis dulu, baru yang ditulis tadi dilakukan. Ya, lakukanlah apa yang kamu tulis. Ini adalah prinsip-prinsip membuka jendela dunia, Nak, untuk melihat apa yang terjadi di dunia dengan literasi. Di era sekarang ini, generasi era industri 4.0 ini memiliki kehidupan yang sangat dekat sekali dengan teknologi dan internet. Ya. Kecenderungan beda sekali dengan zamannya Busin, yaitu waktu itu kalau nggak ada istilahnya ya kafe, nongkrong di kafe, ndak ada itu. Tapi kalau anak-anak sekarang ya mendengarkan musik dan hangout ya, terus nongkrong. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang kreatif, aktif, inovatif? Tentunya ya harus dimiliki progres ya, terus harus maju, terus harus mengevaluasi diri. Nah, pembiasaan apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi seperti tadi saya sampaikan, perbanyak membaca, baik membaca buku, membaca situasi, membaca perilaku orang lain ya. Kemudian yang kedua, menggunakan internet dan media sosial itu dengan bijak. Jangan dijadikan media internet itu luapan emosi kalian, karena di sana itu ada yang melihat, ada yang mendengarkan. Kalau sampai yang ada di sana itu tersinggung, maka sama dengan kehidupan nyata, kita akan bersangkutan dengan ranah hukum. Yang ketiga, bersikap terbuka, Nak, terhadap pengalaman-pengalaman baru. Dari siapapun juga, kita harus selalu belajar dan belajar sepanjang hayat. Ya. Yang keempat adalah membangun ide dan visi ke depan. Penting sekali membangun ide dan visi ke depan untuk kalian. Kalian mau kemana? Ya, kalian mau kemana dan keahlian apa yang ingin kalian tampil dalam hidupmu? Itu harus kalian rancang sedemikian mulai awal. Jangan karena pandemi ini akhirnya kalian istirahat total di rumah. Tidak. Justru pandemi inilah kalian harus berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah hidup kalian ke depan. Itu tadi prolog ya dari apa yang akan saya sampaikan. Sekarang literasi itu apa sih, Nak? Ya, literasi itu adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam kehidupannya. Jadi literasi itu apa saja yang kalian miliki itu ditulis, Nak. Kemampuan saya, kelebihan saya ini. Kemudian kekurangan saya adalah ini. Nah, nanti itu adalah bahan utama untuk kalian melangkah ke depan, ya. Nah, tujuannya literasi ini menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki dalam hidup, ya. Nah, berikutnya komponen-komponen literasi. Yang pertama literasi dasar, ya. Literasi dasar yang membaca, menulis seperti ya kalian lakukan itu. Biasanya di SMA 2 ini ada 15 menit sebelum pelajaran itu kita berliterasi ya, membaca buku, membaca novel dan lain-lain ya. Kemudian literasi perpustakaan nanti saya jelaskan berikutnya. Yang ketiga adalah literasi media. Ya, kalian itu dalam bermedia ini tadi saya katakan bijak ya, Nak ya. Kalian harus dewasa, walaupun kalian masih anak kecil, ya harus tetap dewasa ya. Itu dituntutan dalam literasi media. Karena di sana yang membaca, yang melihat itu tidak hanya anak-anak kecil, tapi semua orang dewasa juga di sana ya. Jadi ketika ada sesuatu yang aneh, yang mesti viral, ya. Viral seperti itu. Membuat jejaring sosial di literasi media itu satu kewajiban ya, membuat jejaring sosial ya.
Misalnya diskusi, berbagi seperti hari ini ya. Seperti hari ini kita menggunakan literasi media ya. Kalian harus mampu itu di mana celah-celah yang bisa kalian lakukan, kalian manfaatkan di dalam media massa ini. Kemudian yang berikutnya adalah literasi teknologi. Literasi teknologi nanti ya seperti sekarang ini kakak-kakak kalian berliterasi teknologi nak. Ya, apa yang diketahui kemudian diimplementasikan dalam kehidupan formal seperti ini. Akhirnya Bu Sinaro bisa seperti ini akibat daripada kakak kalian itu sudah berliterasi teknologi. Jadi ya semoga ini lebih lancar dari kemarin ya. Ini kemudian bagaimana tentang komputer, tentang ya menyajikan, menggunakan, melaporkan, menggunakan melaporkan kegiatan maksud saya. Sudah itu. Yang terakhir adalah literasi visual. Literasi visual ini misalnya membaca film, enggak ya, melihat film ya, iklan pendek kayak gitu. Untuk kalian dalam masa sekarang ini membuat film itu tidak harus orang yang ahli teknologi banget ya, kalian juga sudah bisa. Kalian lihat di mana, di YouTube ya, itu ada cerita-cerita pendek gitu ya, cerita-cerita pendek yang biasa itu dilakukan kalau dulu itu hanya televisi nak ya. Kalau sekarang kalian sudah bisa seperti itu. Kemarin explore tentang SMA 2 ya Kak ya, tour sekolah ya. Kemudian sekarang klasifikasi literasi nak. Jadi yang kalian pandang itu yang pertama literasi bahasa. Maka kalian harus mampu semaksimal mungkin menggunakan bahasa, karena bahasa ini adalah jendela pengetahuan nak, jendela dunia ya. Kalian ini dalam menguasai bahasa itu yang otomatis bahasa itu bukan hanya kalian ketahui sendiri, tetapi sebagai apa istilahnya itu nak, sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Ya harus orang lain bisa mengetahui. Makanya kalau menggunakan bahasa, ketika kamu bahasa gaul, maka Bu Sinaro gak paham ya. Nah, kalau berbicara dengan Bu Sin ya pakai bahasa yang sekiranya Bu Sin tahu ya. Misalnya bahasa baku seperti itu. Bahasa ini adalah wilayah suatu kebudayaan. Jadi di mana kebudayaan itu tumbuh, maka dibawa oleh bahasa tadi. Nanti ya dalam sosiologi, antropologi itu ada. Literasi numerasi itu berbicara tentang hitungan ya, tentang angka. Ini penting nak. Kenapa? Karena angka ya itu kita harus jelas memahaminya. Bisa membaca, bisa menulis, habis menulis dibaca lagi, harus ada yang ngontrol. Karena apa? Kebiasaan menulis kadang kita ketika membaca angka sekian 1 miliar dengan angka yang kecil-kecil, mungkin kadang kita akhirnya lupa atau ya salah. Ini pernah terjadi nih. Saya tahu ada orang yang ada di panggung melaporkan keuangan gradul itu ya. Kenapa? Karena nggak biasa membaca uangnya hanya di dalam hati saja. Enggak bisa begitu. Ya, numerasi tentang ya tentang apa namanya tadi, tentang angka. Kemudian literasi sains ini nanti kita akan pelajari melalui akademis di sekolah, atau kalian mempelajari ilmu melalui kehidupan ya. Kalian insya Allah akan dapat pengalaman tentang ilmu walaupun itu tidak dari guru. Tapi lebih fokus lagi di sini di SMA 2 ini kalian berliterasi sains bersama Bapak Ibu guru kalian. Kemudian literasi digital ya, ini tadi sudah saya sampaikan yang tadi ya, bagaimana kita mengelola tentang kedigitalan ya itu.
Yang berikutnya adalah literasi finansial. Nah, ini literasi finansial itu berbicara tentang keuangan. Nah, keuangan sekarang itu, uang itu tidak bentuk uang dalam secara fisik, ya. Uang itu bisa dalam bentuk digital juga, ya. Saya mau ngasih uang pada kalian, kalian punya nomor rekening, uang saya transfer, walaupun saya tidak ngasih secara fisik pada kalian dan nerima uang dan saya kehilangan uang, ya. Itu sangat kompleks sekali tentang keuangan, Nak. Kalian juga harus pelajari. Kenapa? Karena itu penting dalam kehidupan kita sebagai alat tukar apa yang hendak kita inginkan, ya. Misalnya saya inginkan baju, ada uang caranya bagaimana? Nah, sekarang sangat canggih sekali, orang mencari uang dengan dunia digital juga bisa, seperti Gojek, Grab, GoFood, ya. Apa itu, ya, itu adalah bagaimana transfer uang itu begitu canggihnya. Nah, ini tantangan kalian di era sekarang, ya, Nak, ya. Yang berikutnya literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan adalah bagaimana kalian mampu bersosial, bermasyarakat kepada sekitar kalian. Ini adalah cara MPLS, cara kalian bermasyarakat dengan masyarakat SMA 2. Kalian di rumah bermasyarakat dengan masyarakat keluarga, ini masyarakat terkecil, dengan tetangga kalian. Ini kalian harus selalu mempelajari, Nak, yang lebih baik. Kalau dulu kalian tidak kenal, kalian kenalan dengan silaturahmi. Berikutnya kalian jaga silaturahmi kalian dan seterusnya, ya. Itu adalah literasi budaya. Yang terakhir adalah literasi kesehatan. Hari ini, ya, saya tidak pakai masker karena jauh dari kakak kalian, tapi saya harus pakai masker. Kenapa? Nah, kenapa? Ini adalah hasil literasi saya. Literasi saya terhadap kesehatan. Saya yakin bahwa hari ini di SMA 2 yang secara lokasi dekat dengan Mojorejo, nah seperti itu, kalian tahu bahwa di sana ada peledakan jumlah penyandang COVID positif, sekarang sudah hampir 22, ya, dari itu satu lokal itu, Nak. Jadi saya berpikir saya harus menjaga diri, memprotek diri. Nah, ini protokol kesehatan harus tetap kita lakukan, ya. Ini adalah berliterasi kita terhadap lingkungan kita dalam masalah kesehatan. Nah, tadi yang belum saya sampaikan adalah literasi perpustakaan, ya. Literasi perpustakaan di SMA 2 itu ada perpustakaan yang, ya, lumayan, jumlah bukunya juga lumayan banyak, ya. Ini perlu kalian manfaatkan. Bagaimana langkah-langkah kita ketika kita membaca buku, misalnya? Sebelum membaca buku, ya, kalian masuk ke perpustakaan, tanya dulu kepada pustakawan yang ada di situ, ya, bagaimana caranya, sistemnya, ya, terus buku apa yang kamu inginkan, itu tanya bagaimana caranya, misalnya tempat-tempatnya di mana. Kemudian melakukan pra membaca itu begini. Kalau kamu sudah dapatkan buku, pra membaca itu kamu bisa lihat pertama itu di halaman terakhir, biasanya di situ ada rangkuman tentang buku, atau di daftar isi, ya, daftar isi. Kalian akan dapat mengetahui jalan ceritanya di situ. Saat membaca, ya, kita tulis pokok-pokok pikirannya, ya, membuat jembatan keledai untuk membantu kita mengingat isi buku. Jadi kita tulis saja supaya kita ingat, gitu, ya. Setelah membaca buku, kita tulis secara lengkap. Lah, sekarang ini, Nak, kalau kita mau menulis itu tidak harus nulis gini, ya. Ini saya contohkan. Misalnya dengan saya ngomong seperti ini, di sini sudah tertulis huruf-huruf kata-kata, ya. Jadi kalian sekarang sudah di era canggih, kalian juga harus menggunakan itu. Kemudian membuat peta cerita tentang apa yang kalian pelajari, ya.
Nah, sekarang bagaimana sih cara kunjungan ke perpustakaan SMA 2? Nanti Nak, kalian akan ya di sana ada serangkaian aturan untuk kalian berkunjung ke berkunjung ke perpustakaan kita. Yang pertama ya wajib mengisi buku, yang kemudian dilarang kalian makan minum di dalam ruang perpustakaan, tas, jaket dan lain-lain. Ya, selain buku catatan atau mungkin HP itu diletakkan di luar. Kemudian pengunjung harus menjaga kerapian dan kesopanan, ya. Kemudian yang berikutnya, bahan pustaka yang dibawa keluar itu harus sepengetahuan petugas, ya. Pengunjung dilarang merusak bahan pustaka, yaitu menyobek, melipat, mencoret dan lain-lain. Meletakkan bahan pustaka itu di tempat yang disediakan. Jagalah ketenangan di dalam perpustakaan. Itu ketika kalian berkunjung. Di sana ada nanti ya, ada serangkaian yang bisa kalian baca ulang. Dan ini nanti PPT-nya boleh kalian download ya. Berikutnya bagaimana peminjaman dan pengembalian. Untuk peminjaman kalian nanti akan dipinjami sepaket buku paket tuh gimana? Sepaket buku paket ya. Sepaket itu isinya kadang 10 atau 13 gitu ya. Masing-masing anak akan diberi. Itu dipinjami selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Dipinjami selama 1 tahun. Nah, nanti kalian harus mengembalikannya itu sesuai dengan nomor daripada buku. Oleh sebab itu kalian nggak boleh apa istilahnya, nggak boleh tertukar dengan teman kalian, apalagi hilang ya, nggak boleh itu. Kemudian selain buku paket tadi, kalian boleh pinjam maksimal 2. Maksimal 2 itu pinjaman mingguan dan pinjaman mingguan ya, itu maksimal 2, novel dan lain-lain ya. Novelnya banyak yang baru-baru, kita selalu update itu. Kemudian kalau klasikal itu misalnya kalian luring atau ada di SMA 2 satu kelas, pinjamnya cuma 1 hari, langsung dikembalikan karena nanti akan dipinjamkan pada kelas lain. Nah, keterlambatan atau hilang dianggap hilang Nak. Jadi kalian harus menggantikan menjadi buku baru. Ya, itu. Pastikan bahan pustaka yang Anda pinjam itu yang kembali tadi harus sudah diproses oleh pustakawan. Apabila bahan pustaka yang kalian pinjam itu rusak, wajib mengganti bahan pustaka yang sama, ya. Ini tadi Nak, ya saya mungkin agak cepat karena ini waktunya cuma 30 menit, ya. Nah, demikian penjelasan saya tentang literasi, pejuang Audam, semangat belajar, ya semoga kalian sukses ya. Begitu Kakak, mungkin. Baik Ibu Sinara, ya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada kalimat penutup Bu dari Ibu Sinara. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi ada di PPT Nak ya. Nanti kalian download PPT-nya. Ya, mungkin kalau tanpa PPT seperti ini kalian sulit apa istilahnya memahami. Nanti kalau dengan membaca PPT, dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka akan mungkin lebih paham ya. Saya minta maaf Nak, mungkin Bu Sin ada salah kata ya. Semoga kalian sukses di dalam hidup kalian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi peserta didik baru nantinya di kemudian hari. Iya, amin. Baik, dengan demikian berakhir sudah materi pada kali ini mengenai materi literasi. Terima kasih kepada peserta didik baru yang bisa meluangkan waktu untuk melihat video ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, saya Raja Samsurya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.